Salam, selamat eh, bertemu lagi di dalam Kristus Yesus Masih Adonai karena kemurahannya sehingga kita bisa bertemu kembali lagi. Saya sangat senang sekali bertemu dengan Anda saudara-saudari terkasih yang setia mengikuti channel saya, di mana channel saya berhubungan dengan penyampaian berita Sion akhir zaman, berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dari timur ke barat. Berhubungan dengan itu, pada saat ini saya akan menyampaikan suatu tema di mana persiapan menonsong kedatangan pencurah Roh Kudus di akhir zaman dalam bulan-bulan ini, tahun ini. Dengan demikian, salah satu yang harus kita siapkan adalah sesuai dengan topik yang Bapak berikan kepada kami untuk menjelaskan, memberitahukan untuk harus dilaksanakan segera oleh kita orang percaya, baik itu orang-orang yang dibenarkan menghasilkan buah pertobatan, orang-orang yang kudus, artinya memiliki roh, setelah mengalami baptisan roh, baptisan api, supaya harus lakukan. Yang salah satu harus lakukan, yaitu topik yang saya ambil di sini adalah rahasia kitab Wahyu 12 ayat yang keempat. Rahasianya adalah harus doakan ari-ari, tali pusar dan darah nipas dari setiap orang. Merupakan satu hal yang harus dilakukan dalam salah satu hal yang harus dilakukan dalam pelepasan. Ya, jadi topik pembicaranya ada di situ. Itu topik pembahasan yang akan kita ikuti. Dengan demikian mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur dan memuja Engkau, muliakan nama-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan Yesus Masih Adonai, kami masuki kembali ke dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam pengurapan tubuh Hamasia, dalam kami datang dan menghampiri takhta-Mu yang kudus raya, mempersembahkan korban ucapan syukur dan memuliakan nama-Mu. Kami meletakkan mahkota di kaki kami, seraya kami mempersembahkan korban ucapan syukur dan pujian syukur kepada Bapa. Mulia Bapa di tempat maha mulia, kudus Bapa di tempat maha kudus. Engkau yang layak menerima hormat dan pujian, kuasa dan kemuliaan. Pada saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, kami mengundang Roh-Mu yang kudus, memberikan hikmat dan pengetahuan dalam dan berbicara dari mimbar hati kami. Roh Kudus untuk menyampaikan berita-berita Sion akhir zaman yang harus segala pemberesan diri untuk menonsong pencurah Roh Kudus Bapa Pentakosta kedua bagi setiap orang, yaitu termulai dari rumah-rumah Tuhan, yaitu dari hamba-hamba Tuhan Bapa maupun juga setiap umat yang ada. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, yaitu berhubungan dengan rahasia kitab Wahyu pasal 12 ayat 4. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, kami siap mendengarkan apa yang Bapa mereka yang mendengarkan, kami yang mendengarkan, mereka yang mendengarkan, bukan saja mendengar tapi mereka juga melaksanakan apa yang disuruh oleh Bapa untuk segera mempersiapkan diri. Salah satu adalah berdoa tempat lahir mereka, tempat lokasi lahir mereka, darah nipas, dan juga berdoa mereka punya ari-ari dan juga tali pusar. Ini perkara ini yang akan dibukakan, Bapak sedang bukakan untuk segera harus bereskan ini juga, harus segera doa ini juga. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa dan percaya apa yang kami minta berdoa, apa yang katakan dalam doa itu semua terjadi, dan apa yang kami uraikan kami minta pimpinan Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sebelum saya menyampaikan tema topik yang berhubungan dengan rahasia kitab Wahyu 12 ayat yang keempat, yaitu rahasia tali pusar, darah nipas, dan juga ari-ari. Dengan demikian sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan, yaitu logosnya kita baca, baru rema akan saya sampaikan. Haleluya. Baik, logosnya kita bacakan beberapa ayat, yaitu kitab Wahyu 12 ayatnya yang ke
6. 4. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, dan dia melemparkan mereka ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan wanita yang akan segera melahirkan itu, supaya bila mana dia telah melahirkan anaknya, naga itu dapat menelannya. Haleluya. 5. Dan ketiga, dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera mengembalakan segala bangsa dengan tongkat besi, dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan taktanya. Haleluya. Dan wanita itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim, agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1260 hari. Haleluya. Jadi rahasia yang disampaikan di sini yaitu berhubungan dengan naga, terus wanita, bayi, darah nipas, terus darah nipas, tali pusar, dan ari-ari. Haleluya. Ini yang masing-masing akan kita uraikan. Sebelum itu kita lihat hukum pentahiran perjanjian lama di Imamat 6, Imamat 12. Haleluya. Pentahiran setelah melahirkan. Dan berfirmannya Yahweh kepada Musa dengan menyatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, katakan, ketika seorang wanita mengandung lalu melahirkan bayi laki-laki, maka dia menjadi najis selama 7 hari, seperti masa sakit haidnya. Dia menjadi najis. Dan pada hari ke-8 kulit katan anak itu barulah disunat. Dan selama 33 hari dia harus tetap tinggal di dalam pentahiran darah nipasnya. Dan dia tidak boleh bersentuhan dengan segala yang kudus, dan dia tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai menjadi genap masa pentahirannya. Dan apabila dia melahirkan bayi perempuan, maka dia menjadi najis selama 20 pekan seperti masa haidnya, dan selama 66 hari dia harus tetap tinggal di dalam pentahiran darah nipasnya. Dan apabila masa pentahirannya untuk anak laki-laki atau anak perempuan menjadi genap, ia harus membawa seekor anak domba berumur setahun sebagai persembahan dan bakaran, dan seekor anak burung merpati dan burung tekukur sebagai persembahan penghapus dosa ke pintu masuk kemah pertemuan kepada seorang imam. Lalu imam itu harus mempersembahkan ke hadapan Yahweh, dan Yahweh mengadakan penebusan bagi bayinya. Maka dia menjadi tahir dari kelelehan darahnya. Itulah Taurat bagian melahirkan bayi laki-laki atau bayi perempuan. Namun jika haleluya. Namun jika kemampuan tangannya tidak mencapai seekor kambing domba, maka dia dapat mengambil 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati, dan seekor sebagai persembahan korban bakaran, yang lain sebagai persembahan penghapus dosa. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya sehingga dia menjadi tahir. Haleluya. Ya, kita lihat dulu sebelum saya sampaikan petunjuk-petunjuk rema Tuhan. Saya jelaskan dulu di Wahyu 12 itu ayat 1 sampai dengan keseluruhannya, itu Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ini 6, 7. Ya, kalau kita lihat keseluruhan itu, kalau perempuan dalam kitab Wahyu 12 itu melambangkan gereja Tuhan Tuba Masia atau jemaat Tuhan yang memiliki
yang telah menghasilkan buah pertobatan mengalami baptisan air dan baptisan roh, baptisan api. Itu yang nanti disebut dengan wanita atau gereja Tuhan. Itu wanita yang dimaksud di ayat ini. Lalu naga itu bukan naga yang berkepala 7 yang di Wahyu 20 ayat 3 ya, nanti diikat lalu sudah dipenjarakan, itu tidak. Ini lain lagi, naga lain. Naga yang memang dipersiapkan dan nanti sepertiga dari bintang-bintang di langit, orang-orang rohani itu tahun 2024 pertengahan itu akan mulai digugurkan. Itu naga. Naga ini dia punya antek-anteknya, atau dia punya pemerintahannya, atau dia punya turunan-turunannya. Nah, itu naga dengan segala bentuk setannya. Setan naga ini dengan dia punya bentuk-bentuk barisannya. Lalu di situ ada perempuan. Nah, perempuan ini nanti sebut perempuan gereja Tuhan Tuba Masia. Itu berhubungan dengan manusia-manusia rohani, orang-orang rohani, orang-orang Kristen rohani. Ya, terus selanjutnya darah nipas, terus tali pusar dengan ari-ari. Ari-ari, tali pusar, dan darah nipas. Jadi ada 3 yang berhubungan dengan ini, ada 3 rahasia. Tapi rahasia yang 2 itu menjadi rahasia pelayanan kami. Jadi rahasia rahasia tentang perempuan atau gereja Tuhan Tuba Masia telah melahirkan bayi tahun 2020. Sudah selesai, tapi itu rahasia untuk penguraian ini. Itu Tuhan bilang tidak boleh cerita, itu rahasia. Itu rahasia pelayanan. Itu satu. Yang kedua adalah yang pertama juga itu adalah ya rahasia Yesus sebagai anak manusia. Itu juga rahasia. Haleluya. Nah, sekarang kita kembali ke kita sebagai manusia yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Siapapun dia, manusia, laki-laki atau perempuan ada di muka bumi, adalah semua dilahirkan oleh perempuan. Haleluya. Perempuan dia melahirkan anak laki-laki, dia melahirkan juga anak perempuan. Haleluya. Yang saya mau uraikan di sini, yang Roh Kudus suruh uraikan dan Roh Kudus suruh untuk segera harus berdoa, itu rahasianya begini. Jadi dari sekarang berita ini dikeluarkan dari surga. Dari sekarang, hari ini tanggal 2 Agustus tahun 2023. Itu sampai kepada nanti pertengahan tahun 2024 pertengahan itu ular naga ini yang kepalanya ada di Rusia di bawah laut. Dia punya ekor antikrisnya ada di seluruh dunia. Ekornya itu dia sudah siap untuk meneret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Bintang-bintang itu siapa? Itu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, terutama hamba Tuhan yang menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Di sini dibilang di ayat 17 dari Wahyu 12 dibilang yang menyampaikan kesaksian akan Yesus. Itu dijaga. Haleluya. Kenapa dia harus jaga? Kenapa naga ini dia jaga? Haleluya. Karena ada bau najis dalam tubuh manusia. Bau najis, bau amis dalam tubuh manusia. Maka di hukum perjanjian lama itu apabila kalau seorang perempuan dia melahirkan anak laki-laki, itu dia tinggal di tempat yang dia melahirkan itu 7 hari lamanya, 7 hari 7 malam. Kalau dia melahirkan anak laki-laki. Kalau dia melahirkan anak perempuan, dia tinggal di situ 2 minggu, 2 sabat. Jadi kalau macam di kalangan kami orang Mei itu, kalau perempuan dia lahirkan itu dia tinggal di situ selama 7 hari.
Tidak boleh dia keluar. Dia tinggal di situ selama 7 hari dulu. Nah, setelah dia tinggal di situ 7 hari, setelah itu nanti adakan upacara ini. Mengangkat itu ipedoki. Ipedoki itu artinya darah nipas itu harus diangkat, dibersihkan. Dengan cara itu biasanya, kalau kami itu biasanya mereka namanya yoka dua pegang. Yoka dua pegang artinya anak yang baru lahir itu pesta keselamatan dilakukan. Di hukum Yahudi kan kami orang Yahudi Israel turunan 12 itu begitu hukumnya. Haleluya. Jadi selama 7 hari 7 malam tinggal di dalam. Ya karena dianggap masih najis, kotor. Masih najis, kotor, lele yang darah nipas masih keluar. Kalau dengan bau darah nipas keluar itu nanti setan lihat, baunya akan dicium. Jadi yang setelah dia melahirkan tinggal saja dalam rumah selama 7 hari 7 malam lalu diadakan pesta keselamatan. Nah, haleluya. Lalu tali pusar itu dipotong, ari-ari dipotong, lalu dikuburkan di tempat yang sudah disediakan. Haleluya. Itu hukum untuk setiap orang dan setiap manusia yang dilakukan dari generasi-generasi sampai sekarang ini. Haleluya. Nah, itu firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita mengetahui hal ini, rahasia ini. Sekarang saya saya sampaikan dulu apa yang Bapak kasih tahu, bukakan rahasia. Rahasia tentang Tuhan menyuruh kami duluan Tuhan suruh untuk segera kami harus berdoa. Tempat kami punya dilahirkan. Saya punya tempat saya dilahirkan, kami tim masing-masing. Kami disuruh berdoa, kami punya tempat, kami punya tempat tanda tumpah darah kami. Kami disuruh berdoa. Mulai dari berdoa darah nipasnya. Setelah itu ini ari-ari dengan tali pusar. Tali pusar setelah itu. Waktu kami berdoa itu. Tuhan perlihatkan itu di bawah ari-ari itu di situ dijaga oleh setan. Setannya berbentuk ular, pokoknya setan berbentuk ular seperti belut begitu. Ular. Jadi ular naga ini dia punya anak buah. Dia yang jaga tempat itu. Setiap manusia. Kami sudah berapa terakhir kami juga sempat kami layani orang untuk pelepasan ini. Jadi itu ular itu dia melingkar ini hari-hari. Jadi rahasia Bapak beritahukan bahwa itu ular itu ditarik keluar lalu dibakar, dimusnahkan. Lalu hari-hari dengan darah nipasnya dengan tali pusarnya disucikan oleh darah Yesus baru diamankan kembali. Seperti itu yang Bapak kasih tahu. Lalu Bapak bilang itu dia itu rahasia dari Wahyu 12 ayat yang ke-4 tadi yang kita baca itu. Bapak bilang dia punya remanya ada di situ. Rahasianya ada di situ. Jadi ini harus doa. Kalau kami tidak berdoa ini, nanti setan yang ada dekat hari-hari kami, itu yang nanti dia pergi bicara dengan penyamun, dengan suanggi terbang, dengan roh-roh lain untuk menghalangi kami punya perjalanan pelayanan. Tuhan kasih tahu seperti itu. Lalu yang berikutnya itu ini Bapak memberitahukan bahwa sehingga itu harus didoakan, itu harus dilepaskan, harus dimusnahkan setan itu. Karena setan itu yang nanti mengganggu sehingga nanti dia yang ini. Lalu Bapak juga bukakan rahasia bahwa setelah orang itu dia mati, atau umpamanya seseorang dia mati, kalau dia punya tali pusarnya itu belum sempat dia doakan, tempat tali pusarnya tempat dia dilahirkan hari-harinya, itu setan yang ada di tempat hari-harinya dia itu nanti dia berubah itu menyerupai seperti orang mati tadi, baru nanti datang ganggu orang-orang hidup. Jadi biasanya kalau orang yang pemanggil arwah orang mati itu, dan biasa panggil arwah orang mati itu bukan dia yang datang, bukan setan orang mati itu yang datang, tapi setan yang menyerupai dia.
orang mati itu tadi, yang ada dekat ari-ari tadi itu, yang ada dekat ari-ari itu. Nah, itu yang nanti dia datang. Itu yang datang, baru itu yang nanti ganggu dia. Seperti itu. Jadi seperti itu sehingga itu harus diputuskan. Kenapa sekarang setan yang jaga hari-hari itu dari setiap manusia? Dalam bahasa Mei itu dibilang itu utia. Utia itu nanti dia berhubungan dengan macam dari tali pusar, dia berhubungan dengan utia ini. Nanti menuju kepada maut. Dia jalannya itu jalan lebar, jalan maut. Biasanya. Jadi dia kerja sama dengan nanti setan turunan. Setan turunan, roh turunan, dan moyang-moyang kalau belum pelepasan nanti dia berurusan dengan sana. Itu ceritanya panjang. Ya. Jadi yang penting itu berdoa lepaskan setan yang ada di depan tempat ari-ari dikuburkan itu. Tali pusar ari-ari dikuburkan itu. Nah, itu kalau itu sudah setan itu sudah sudah dibakar, sudah selesai. Nah, itu yang Tuhan minta kami rahasia itu. Tuhan kasih tahu rahasia itu. Sekarang saya kembali lagi ke pengalaman kami waktu masih kecil. Biasanya kalau macam ada sesuatu yang masuk di mata kotoran, itu orang tua biasa datang itu sambil kasih tiup. Mereka angkat mata kasih tiup, setelah itu mereka katakan pude pada cigaka patah dah wih. Ini kan mereka ada. Artinya begini, hai kotoran yang ada dalam mata, saya tiup kau pergi kembali di tempat yang dia lahir, tempat yang dia punya ari-ari dikuburkan. Haleluya. Jadi orang tua bicara seperti itu apa? Haleluya. Ternyata ini rahasianya. Ada orang lain lagi, mereka menyatakan bahwa kalau anak itu dia sakit, harus pergi berdoa di tempat yang dia punya ari-ari dikubur. Haleluya. Ari-ari tali pusar dikubur. Ternyata dia punya rahasianya ada di situ. Nah, sekarang kembali lagi ke Wahyu 12 ayat yang keempat. Dan naga itu berdiri di hadapan wanita dan akan segera melahirkan itu, supaya bila mana dia telah melahirkan anaknya, naga itu dapat menelangnya. Nah, ini karena apa? Rahasia di situ Tuhan bilang begini. Ini berdoa untuk semua orang Kristen, semua orang rohani. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, entah kau pendeta kah, pastor kah, teologia kah, kau master kah, kau doktor kah, kau hamba Tuhan kah, kau hamba Tuhan dipakai Tuhan mengadakan yang gila sadar, lumpuh berjalan, buta melihat kah, kau adakan mujizat apakah? Kalau kamu belum melakukan doa tentang tali pusarmu, terus hari-harimu dengan tempat lahirmu, baru setan yang ada di sana harus dilepaskan, harus dibunuh, selesaikan, dibakar, musnahkan, selesai. Itu baru kau bebas jalan. Tapi kalau kau belum sepanjang, kau belum ini, itu masih ikuti, bau amisnya masih ikuti. Haleluya. Sehingga waktu ujian itu datang bagi gereja Tuhan akan diuji selama 3,5 tahun. 1,200 berapa hari itu tadi dibilang. 1,200, ya, 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1,260 hari. Itu masa ujian bagi gereja Tuhan tubuh Masia. Itu kalau seperti itu, kalau tidak dilepaskan mulai dari sekarang, itu bahaya. Itu bahaya karena ini Tuhan bilang itu kalau itu dilepaskan dulu, setelah lepaskan supaya pada waktu ini ular naga dia lewat itu dia tidak mencium bau hamis itu. Dari hamba Tuhan yang dilahirkan itu bau hamisnya ada atau tidak. Haleluya. Kalau tidak itu nanti waktu ular naga jalan untuk menguji gereja di akhir zaman untuk dalam rangka penyucian gereja, itu nanti sepertiga dari bintang-bintang akan berguguran. Jadi waktu rahasia yang Bapak beritahukan kami itu, nah tadi hamba Tuhan saya dari tim kami yang ada di Pulau Mor di Nabire. Dia bilang begini, dia berkata begini, dia bersaksi bahwa kalau orang Mor di kampung dia itu biasanya taruh ari-ari itu di Tanjung, salah satu Tanjung. Di atas, pergi gantung di atas pohon macam begitu, ranting kayu supaya angin tiup. Di satu tempat, menurut dia, itu dulu orang tuanya seperti itu. Waktu kami berdoa kemarin tuh bukan rahasia ekor naga ini.
ekor naga ini kan dia ada di wilayah pantai Nabire, wilayah Aramor ke sana. Itu di situ ada ekor naganya. Dia kepalanya ada di Rusia dalam laut Rusia. Nah, jadi ekor naga atau seperempat dari ekor naga ini, dia sudah siap untuk menggugurkan. Waktu itu kan berdoa, Tuhan kan berdoa ini, naga ini ekorin supaya ini diikat lagi. Tuhan bilang, kamu mau lawan dengan apa? Tuhan bilang. Itu artinya bahwa Tuhan sudah izinkan seperti untuk mengolah gereja. Jadi gereja itu disucikan betul-betul. Perempuan-perempuan yang sekarang dong bilang itu saya ini mempelai perempuan, mempelai itu disucikan betul-betul. Gereja Tuhan itu disucikan betul-betul. Mulai dari dia punya tali pusarnya, darah nipasnya, dengan ari-ari yang dia kuburnya, itu mulai disucikan. Setan yang ada jaga-jaga ari-ari, itu harus pertama itu harus dibunuh, harus dilepaskan, harus dibakar, musnahkan. Haleluya. Supaya dia jangan ganggu. Haleluya. Itu rahasia Bapak beritahukan kepada kami. Seperti itu sehingga dalam persiapan menonton pencur Roh Kudus kedua untuk dalam masa yang akan datang, salah satu yang sekarang Bapak suruh hari ini diberitahukan kepada setiap hamba Tuhan, entah mereka dengar, tidak dengar, percaya, tidak percaya, mau, tidak mau, harus disampaikan. Harus sampaikan, harus dikabarkan untuk segera mereka berdoa masing-masing yang belum sempat berdoa. Mereka masing-masing berdoa tempat lahir mereka. Terus hari-harinya dengan darah nipasnya, dengan tali pusarnya, semua harus doakan. Dan setan yang ada dalam hari-hari itu yang ada di situ itu dari setan itu atau ucia atau setan itu harus dibakar, dimusnahkan. Haleluya. Jadi itu semua dilakukan dengan kuat kuasa darah Yesua dalam pengurapan dalam nama Tuhan Yesua Masih Adonai. Jadi bukan berarti kita pergi ke tempat kita lahir berdoa di sana dengan mungkin dengan ada orang yang biasa lakukan dengan mungkin dengan masak babi kah, ayam kah, apakah tidak. Jadi di dalam roh kita harus berdoa. Kalau di perjanjian lama dalam imamat itu kan di situ mereka pakai burung tekukur, burung merpati, haleluya. Atau kambing atau domba bagi yang kaya, bagi yang tidak mampu burung tekukur 2 ekor dengan burung merpati 2 ekor. Haleluya, itu perjanjian lama dan itu hukum Taurat. Haleluya. Jadi untuk keselamatan setelah hari ke-8 itu dilakukan selama 7 ini. Jadi kita masuk ke bilangan hari ke-8. Kita ini sekarang sudah masuk ke bilangan, masuk ke angka hari-hari ke-8 untuk segera harus membersihkan diri. Gereja Tuhan Tuba Masia, siapapun engkau, biar kau pendeta besar, kau pendeta kecil yang diurapi Tuhan, yang sedang dipakai oleh Tuhan di mana-mana engkau berada, di Papua, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Indonesia, di luar Indonesia. Haleluya. Haleluya. Kau percaya tidak percaya, Bapa di surga dan Roh Kudus menyuruh kami untuk memberitakan ini. Haleluya. Memberitahukan ini untuk segera hamba-hamba Tuhan yang belum lepas harus segera berdoa itu, lepaskan itu. Pelepasan mulai dari sana. Itu yang Bapak suruh kami sampaikan sehingga sampaikan berita ini sehingga kami harus sampaikan. Nah, itu yang saya bisa sampaikan apa yang Roh Kudus suruh menyampaikan rahasia ini. Jadi rahasia-rahasia ini kita harus mulai berdoa di dalam terang firman Tuhan. Jadi Tony Daud hamba Tuhan dalam dia punya kesaksiannya itu dia menyatakan bahwa dalam ilmu hitam itu, dalam jalur-jalur ilmu hitam atau kan ilmu yang paling kuat di tanah Jawa itu kan Tony Daud. Tanah Jawa Bali dia kuat, tetapi Tuhan tangkap dia. Tuhan tangkap dia ketika Gilbert melayani dia. Ketika Tuhan tangkap dia, baru dia mulai bongkar rahasia pengalaman dia di ilmu black hitam, ilmu gelap ini. Haleluya. Jadi dia menyatakan bahwa setan nanti yang menyerupai orang mati itu dia tahu riwayat dari orang yang mati itu, tahu oleh setan yang ada dekat dia punya hari-harinya. Setan itu yang nanti dia datang menyerupai dia punya orang mati itu datang mengganggu, menipu orang yang masih hidup. Nah, ini jadi itu setan mana? Setan yang dimaksud Tony Daud itu dia tahu riwayat dari orang yang mati itu punya hidup mulai dari A sampai Z. Haleluya. Nah, itu setan ini namanya setan tuang rumah, Yesus bilang.
Yesua bilang itu setan tuang rumah. Haleluya. Itu dia waktu tali pusar dipotong, setannya nanti menyerupai seperti dia sendiri itu juga akan keluar. Haleluya, dia juga akan keluar. Jadi makanya orang biasa bilang itu hari-hari itu dia punya kakak. Haleluya. Jadi hari-hari itu memang dia punya kakak. Tapi dalam hari-hari itu ada setannya nanti menyerupai dia. Kenapa? Orang bilang begini, mena kebatai ini, na kebatai. Artinya manusia juga berkembang, tapi setan juga berkembang. Karena apa? Dosa Adam dan Hawa. Dosa Adam dan Hawa. Kembali ke dosa Adam dan Hawa. Dengan demikian, pada akhir zaman dalam rangka berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, akan diberitakan itu karena apa? Berita kudus dan tidak karena apa? Berita apa itu? Berita kudus. Kalau dinyatakan kudus itu semua bagian segi-segi kehidupan manusia itu harus kudus. Artinya sudah terlepas dari ikatan warisan turunan mama bapak, termasuk terlepas dari tali pusar kita atau ari-ari kita manusia yang sedang dijaga oleh setan, itu harus diputuskan. Haleluya. Itu harus dilepaskan, harus diputuskan. Haleluya. Ada orang banyak biasa bilang itu setan itu harus cuci dengan darah binatang. Siapa yang bilang harus cuci dengan darah binatang? Ini yang namanya ajaran sesat. Haleluya. Nah, setan tuan rumah yang akan tahu tentang riwayat hidup kita, dan dia akan datang mendakwa-dakwa kita. Ya, kalau tadi di Wahyu itu, iblis itu dia mendakwa, dia yang tahu seluruh catatan dosa kita. Waktu kita mengadu masalah ke pengadilan Kristus, kita berkatakan bahwa kita berdosa sudah mengaku sudah selesai. Haleluya. Nah, pada akhir zaman itu, ketiga ekor dari naga itu, dia menerima sepertiga itu, yang ada tanda-tanda darah binatang atau bahamis dalam hamba-hamba Tuhan itu, yang artinya belum pelepasan dengan ini, dan setan hari yang penjaga hari-hari ini belum dilepaskan itu, nanti akan semua itu akan digugurkan. Haleluya. Sepertiga dari, kalau bumi itu dibagi satu bulatan berarti dibagi 3. Jadi sepertiganya itu memang akan disiapkan untuk akan berguguran kalau bagian tidak mau lakukan pelayanan pelepasan pribadi berhubungan dengan tempat lahir, hari-hari, terus tali pusar, dan setan yang penyungguh hari-hari itu harus dimusnahkan, harus dilepaskan, harus dibakar. Haleluya. Nah, itu yang Bapak suruh kami beritahukan hal ini. Bapak suruh menyampaikan hal ini, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus Masih Adonai. Apa yang saya sampaikan ini, entah mau percaya, tidak percaya, pasti ada banyak yang tidak percaya. Pasti mereka menyatakan bahwa tidak, kami sudah waktu pelepasan sebelum kami dibaptis air, kami sudah pelepasan. Jadi itu sudah, itu kalau kita bukan hidup di hukum perjanjian lama, kita hidup di hukum perjanjian baru. Pokoknya banyak alasan. Haleluya. Iya benar. Menurut pikiran manusia, doktrin manusia, paradigma manusia. Tapi menurut surga tidak. Haleluya. Makanya kita ikuti perkembangan rohani. Akhir zaman yang sekarang Tuhan sedang bawa. Haleluya, di dalam roh. Haleluya. Jadi kalau disuruh kerjakan ini harus kerjakan, disuruh kerjakan itu harus kerjakan itu. Kita ikuti macam teladannya siapa sekarang. Enok. Kalau kita lihat Enok itu, waktu Enok mengalami pengangkatan itu, Enok dia berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Dia masuk ke Taman Eden. Masuk ke Taman Eden, dia masuk ke wilayah api. Di sana dia dicucikan betul-betul. Dia menyala seperti api. Haleluya. Kalau kita lihat buku Enok itu, lalu dia mengalami pengangkatan. Elia. Tuhan suruh dia ke Gilgal, dia ke Gilgal. Dia ke Betel, Jericho. Apa itu Gilgal? Gilgal itu percaya. Betel itu apa? Yaitu baptisan pelepasan. Betel, pelepasan, pengakuan dosa, pelepasan, baptisan air. Gilgal. Betel itu apa? Haleluya. Betel itu baptisan roh. Haleluya. Betel itu baptisan air. Jericho itu baptisan roh. Dari Jericho mengalir menuju ke Sungai Yordan. Sungai Yordan itu apa? Baptisan api. Lalu menyeberang Sungai Yordan, kereta api dan terangkat naik. Itu apa? Haleluya.
Itu baptisan tubuh Masiah. Jadi apa yang Roh Kudus kasih tahu, apa yang Tuhan kasih tahu harus Tuhan lakukan. Suruh lepaskan yang tali ini harus dilepaskan. Haleluya. Itu rahasia dari Wahyu 12 ayat 4. Itu rahasianya yang Bapak kasih tahu kami itu seperti itu. Supaya kalau itu sudah dilepaskan, maka kita dilayakkan menjadi mempelai perempuan atau gadis-gadis bijaksana. Haleluya. Yang siap menonton Tuhan Yesus dalam pesta kawin anak domba Yahweh di udara. Sudah kita dilayakkan. Itu sudah kita disucikan. Kita lihat Yesus saja setelah dia lahir 7 hari, bawa burung terkukur dengan ini, lalu disunat. Yesus sebagai anak manusia disunat. Setelah disunat, dia diberi nama seperti yang diberikan dalam namanya, diberikan oleh malaikat Tuhan, dan namanya adalah Yesus. Artinya juru selamat manusia. Ya. Nah, seperti itu kita juga teladan daripada Yesus. Haleluya, kita mengikut Kristus. Kalau Bapak suruh lakukan, harus lakukan. Istilahnya kalau mahasiswa itu dong bilang kredit. Haleluya. Kalau mata kuliah yang lain kau belum ini, ya kau turun harus bayar dulu di bawah. Haleluya. Jadi kau hamba Tuhan biar tidak sekarang saya pakai Tuhan pakai saya luar biasa. Haleluya. Jadi saya sudah membuat yang mati sadar, mati bangkit, yang gila sadar, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, yang sakit sembuh, terikat terlepas. Jadi sekarang saya bagaimana, untuk apa mau pelepasan untuk pergi berdoa, saya punya ini lagi itu lagi. Haleluya. Ya itu oke. Haleluya. Masing-masing dengan apa yang Roh Kudus bawa. Sedangkan yang kami sampaikan ini adalah juga apa yang Roh Tuhan bawa kami untuk kami memberitahukan hal ini, supaya setiap orang yang percaya dan mendengar lalu melaksanakan seperti yang kami sampaikan, haleluya, harus melaksanakan, harus melakukan. Haleluya. Ya, harus melaksanakan supaya kita meningkat. Jangan kita tinggal di Gilgal saja atau kita menuju ke Jericho. Memang di Jericho itu di Jericho itu di Betel itu ada 50 nabi. Di Gilgal ada 50 nabi. Di Jericho, di Betel. Di Gilgal juga ada 50 nabi. Elisa yang ikut orang. Elisa yang ikut Elia. Nabi-nabi itu dong tahu bahwa Elia mau diangkat. Haleluya. Tapi mereka tinggal di tempat saja, tidak mau ikut Yosua. Elisa tidak mau, yang lain tidak mau ikut Elia. Dia baik yang di 50 di Gilgal, Betel, maupun yang juga 50 nabi di Jericho. Seperti itu. Jadi sekarang kalau kita mau meningkat ke ini, yang mendengar dari Musa itu siapa? Yosua. 2 orang, Kaleb dan Yosua, itu yang dengarkan apa yang Musa sampaikan. Tapi yang lain 10 itu macam tidak percaya. Ya. Jadi seperti itu sehingga kita, kalau Bapa Yahweh menyuruh kita untuk melakukan melalui Yosua, melalui Roh Kudus beritahu melalui 9 kerima jabatan, diberitahu kepada kita manusia untuk lakukan ini, maka kita harus melakukan itu, maka kita harus lakukan. Haleluya. Sehingga kalau apa yang kita minta kepada Bapa juga untuk lakukan apa yang kita minta, Bapa juga lakukan. Kalau Bapa di surga suruh Roh Kudus suruh melakukan apa yang Bapa minta untuk kita lakukan, harus kita juga dengar baru lakukan. Itu hukum. Jadi apa yang saya sampaikan pada saat ini adalah rahasia Wahyu 12 ayat yang ke 4 dan 5 ini. Kalau itu barang siapa yang dilakukan dalam pelayanan ini, pelepasan ini harus dilakukan sebelum sepertiga dari bintang-bintang di langit akan digugurkan di 2024 pertengahan dalam aniaya gereja atau disebut penyucian gereja terjadi. Jadi dari sekarang berbahagialah bagi mereka yang mendengar, mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang percaya dan taat melakukannya, dan kaki tangan yang taat melakukannya. Haleluya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kami beritahukan ketiga berita ini bagi setiap orang yang akan setelah mendengar, mengikuti lalu melaksanakannya, selamat melaksanakan, Tuhan akan dan selamat berdoa dan melaksanakan, Tuhan tetap akan menyertai Anda
menyertai kita, menyertai Anda ketika Anda mendengar dan melakukan dan berdoa. Tempatkan punya tempat tanda tumpah darah, berdoakan tempat ari-ari dan juga tali pusar, dan engkau sehingga setelah itu engkau serahkan setan yang jaga kamu hari-hari itu, setan itu supaya diserahkan kepada Tuhan untuk dibakar, dimusnahkan. Haleluya. Tetap Bapa Tuhan Yesus akan melakukannya. Haleluya. Dengan iman segera engkau bertindak. Haleluya saudara-saudari. Ketika dengan iman engkau bertindak, maka Tuhan tetap akan ada menyertai engkau. Dan apa yang engkau minta, engkau akan doakan, itu akan terjadi. Haleluya. Di dalam itu yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati bagi saudara-saudari terkasih yang sudah mendengarkan ini. Haleluya, dan melaksanakannya. Tuhan menyertai kita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hamba telah menyampaikan rahasia yang engkau berikan kepada kami, yaitu rahasia Wahyu 20:12 ayat yang ke Bapa 4. Bapa, di mana Bapa dalam nama Bapa tekan rahasia bagaimana supaya ular naga dan dia punya turunan setannya tidak menyerang Bapa gereja Tuhan tubuh Kristus di akhir zaman. Maka kami harus berdoa. Kami punya tempat lahir dan hari-hari dan tali pusar, sehingga setan yang berhubungan dengan maut yang menjagat hari-hari harus diputuskan, harus dibersihkan, harus dibakar. Sehingga Bapa dalam nama Bapa setelah itu baru orang-orang yang telah mengalami setelah berdoa dan setelah putuskan hubungan dengan maut, setelah diputuskan, dibakar, dimusnahkan, dan setan yang penjaga hari yang maut itu sudah dibakar, maka orang sebentar akan mengalami pengangkatan hidup-hidup. Haleluya. Maka orang-orang seperti itu akan mengalami pengangkatan hidup-hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus Bapa. Akan mengucap puji Engkau, muliakan namamu. Itulah Bapa demikian ketika firman ini keluar, firman tidak akan kembali dengan sia, firman akan kembali dengan berhasil. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh. Setiap orang akan melaksanakan, setelah mendengar dan melaksanakannya, Tuhan ada bersama mereka. Haleluya. Tuhan, apa yang mereka akan minta berdoa, biarlah Tuhan lakukan bagi mereka, sehingga itu semua terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian penyampaian kami. Materi ini kami sampaikan untuk mempersiapkan diri, membersihkan diri, menonton pencurahan Roh Kudus yang kedua. Dan kita akan bertemu kembali lagi dalam channel berikutnya. Haleluya. Tuhan berkati. Salam.